Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Tabligh TV dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathirah, ya. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif, ya. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan, bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufassir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan syifa atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya. Kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian Tazkiyatun Nafas. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, ya. Itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda, ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban fikir maksud saya. Kemudian dalam hati dan sebagainya. Meski ini tidak mesti menunjuk kepada kemaksiatan. Ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga, itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan. Meskipun itu tetap kita perlu untuk waspadai. Nah, kembali kepada wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji, ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustadz, kiai, ya, para alim, itu adalah bagaimana hati kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakitnya, ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan, lebih-lebih berkaitan dengan bulan Ramadan yang mana itu adalah bulannya Al-Quran. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabbur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi penyakit, obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Tabligh TV yang dimuliakan Allah, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10 sampai 11 tahun. Artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali, yaitu dengan sakit yang serius, ya, waktu itu.
Nah, misalkan yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken itu ya. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam itu. Makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang ya secara athar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad, dan 2 muawwidzatain atau Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian surat ayat kursi Al-Baqarah itu sering kami bacakan itu. Walhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Quran ini bisa memberikan kesembuhan itu tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berobat. Artinya hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya, bahwa Quran ini memang betul-betul menjadi penyembuh, karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Mukmin itu sifatnya dengan Quran, sifat yang ada dalam sudur, dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disehatkan hati kita, lebih-lebih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.